Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada hari ini kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak, yaitu untuk matematika wajib kelas 10. Dan ini dibuat oleh saya sendiri, Rini Oktavianingsi, atau kalian bisa panggil saya dengan Ibu Oce. Oke, perkenalannya sampai situ saja. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar terlebih dahulu. Kompetensi dasar itu adalah tujuan yang hendak diraih dalam mata pelajaran tersebut, yaitu mata pelajaran persamaan nilai mutlak ya. Yang pertama, 3.1. Menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linier aljabar lainnya. 4.1 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk satu variabel. Nah, kita langsung aja ke konsep nilai mutlak. Apa sih konsep nilai mutlak itu? Nah, konsep nilai mutlak itu adalah suatu jarak antara bilangan dengan 0 pada garis bilangan 0. Misal, kita punya soal, mutlak 5 berapa sih gitu kan? Nah, di sini sudah ada garis bilangan. Kita tahu ya bahwa garis bilangan itu, sebentar saya laser dulu nih. Nah, kita tahu bahwa garis bilangan itu ketika dia ke kanan, nilainya akan semakin besar. Dan bilangan tersebut adalah bilangan positif. Dan kalau misalkan dia ke kiri, bilangannya itu semakin kecil atau negatif. Nah, itu kita sudah bisa membedakan. Nah, kemudian kita akan jawab soal tersebut. Mutlak dari 5 adalah, nah tadi kan bilang jarak antara bilangan dengan 0, berarti pusatkan diri kita itu di 0. Nah, ketika 5, mutlak 5, yang ditanya mutlak 5, maka jalannya itu adalah ke arah kanan. Nah, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka mutlak 5 itu adalah 5. Oke? Paham? Anak-anak? Nah, kemudian Ibu punya soal lagi, yaitu mutlak negatif 4. Berarti, lagi-lagi kita pusatkan diri kita di 0, kemudian mutlak negatif 4. Ya. Mutlak negatif 4 berarti kita jalan ke arah kiri. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi mutlak 4 itu, jarak dari 0 ke negatif 4 itu adalah 4. Nah, buku nggak negatif 4? Nah, kalau misalkan yang ditanya mutlak ini, mutlak itu hasil dari nilai mutlak suatu bilangan itu akan selalu bernilai positif. Misalkan kalian nih disuruh nih ada nggak nih anak pramuka? Misalkan anak pramuka disuruh sama Pak Agus untuk mundur 3 langkah. Berarti kan kalian kalau mundur 3 langkah, jawabnya 1, 2, 3. Bukan negatif 1, negatif 2, negatif 3. Jadi yang dihitung adalah langkahnya atau jaraknya. Jadi setiap mutlak yang bertanda negatif ini, nilainya akan selalu positif. Gitu. Bingung nggak, teman-teman? Nah, misalkan lagi nih, ada mutlak negatif 3. Nah, berapa hasil dari mutlak negatif 3? Ya, berarti dari 0 ke 3 ke arah kiri. 1, 2, 3. Nah, mutlak negatif 3 adalah 3. Kayak gitu ya. Oke, sudah paham nih sepertinya. Kemudian, Ibu akan definisikan nilai mutlak tersebut. Nah, definisi dari suatu nilai mutlak ketika dia positif, jika X-nya itu adalah lebih besar dari atau sama dengan 0. Artinya, ketika dia semakin ke kanan, nilainya semakin positif, maka akan lebih besar ya. Nah, di sini, ini selalu, tandanya selalu seperti ini. Nah, kemudian jika mutlaknya itu negatif, ketika dia positif, ketika dia negatif. Nah, ketika dia negatif,
maka X-nya itu akan lebih kecil dari 0 gitu. Nah, yang membedakan ada sama dengannya berarti 0-nya ikut. Nah, kalau ini enggak. Berarti dia dari lebih kecil daripada 0. Berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada soal yang meminta kalian untuk mendefinisikan, jawabannya seperti ini. Ketika X-nya positif dan ketika X-nya negatif, nah itu nanti kalian hitung. Lanjut aja. Nah, di sini ada konsep nilai mutlak. Nilai mutlak X didefinisikan sebagai berikut. Nah, misalkan ada soal seperti ini. Nah, ini definisikan ya. Nah, berarti kan tadi X plus 2. Ya, X plus 2. Ketika X-nya positif dan ketika X-nya negatif. Ketika X-nya positif berarti X ditambah 2 jika X lebih besar dari atau sama dengan negatif 2. Dan ketika X-nya negatif, berarti negatif X ditambah 2 jika X kurang dari negatif 2. Nah, ini kita kalikan pelangi terlebih dahulu. Nah, jadilah ini negatif X dikurang 2 jika X kurang dari negatif 2, seperti itu ya, nanti cara pengerjaannya. Nah, negatif 2 ini dapat dari mana, Bu? Nah, negatif 2 ini dapat dari soal. Kita buat pembulatan 0. X plus 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 2. Dan ini, jawaban yang ini selalu sama. Ya, selalu sama. Walaupun dia dikatakan positif, dikatakan negatif, pasti di sini selalu sama. Gitu. Kemudian ada soal lagi nih, Ibu. Ada mutlak 2X dikurang 3. Nah, di sini ketika dia positif dan ketika dia negatif, maka yang ketika positif 2X dikurang 3 jika X lebih besar dari atau sama dengan 3/2. Nah, ketika negatif berarti negatif 2X dikurang 3 jika X kurang dari 3/2. Nah, ini kita kalikan juga, kalikan pelangi ya, biar gampang. Jadi 2X ditambah 3, jika X kurang dari 3/2. Nah, lagi-lagi ini selalu sama jawabannya. 3/2 dari mana, Bu? Ya, dari pembulatan 0. Misal, 2X dikurang 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan 3 dibagi 2. Nah, 3-nya ini dari negatif di ruas sebelah kiri, dia pindahkan ke ruas sebelah kanan, nilainya akan berlawanan tandanya, jadi positif 3. Oke, lagi. Nah, di sini ada mutlak X dikurang 1, ya. Ketika dia positif dan ketika dia negatif, jika X lebih besar dari atau sama dengan 1, dan yang ini negatif X dikurang 1 jika X kurang dari 1, gitu. Nah, ini juga nih kita kalikan, kita selesaikan dulu. Ini berarti negatif X ditambah 1, gitu. Nah, ini juga selalu sama nih, lihat nih jawabannya nih. Ya, tuh. Nih, sebentar. Ibu lebih jelaskan lagi. Nih ya, ini jawabannya selalu sama. Ketika dia positif, ketika dia negatif, ini juga 3/2. Nah, gitu ya. Teman-teman nggak usah bingung. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada persamaan nilai mutlak, cara atau sifatnya ya. Ketika kalian punya soal seperti di depan layar kalian ini, cara pengerjaannya kalian udah pasti tahu gitu. Kalian bisa mengidentifikasinya dari soal dulu gitu sebelum mengerjakan. Nah, yang pertama nih. Yang pertama ketika mutlak fx sama dengan c, yaitu dengan syarat
C lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, nanti kalian ngerjainnya gimana gitu kan? Yang kedua, mutlak fx sama dengan gx. Nanti juga kalian ngerjainnya gimana? Mutlak fx sama dengan gx. Nah, yang pertama kan ada mutlaknya nih gx-nya. Nah, yang kedua nggak ada mutlaknya. Berarti nanti kalian juga ngerjainnya gimana gitu ya. Nanti semuanya kita akan rangkum ke slide selanjutnya gitu. Jadi kalian harus paham dulu nih, ada beberapa sifat atau cara yang akan kalian dapat selesaikan. Dan yang keempat, ketika mutlak fx ditambah gx, nah dengan syarat c harus lebih besar dari atau sama dengan 0. Kemudian yang pertama dulu, ya. Yang pertama, mutlak fx sama dengan c dengan syarat c lebih besar dari atau sama dengan 0. Ya, tentukan himpunan atau nilai x jika ada yang memenuhi setiap persamaan berikut. Oke, contoh soal yang pertama. Nih, contoh soal yang pertama ada mutlak 2x dikurang 3 sama dengan 5. Berarti cara menjawabnya itu seperti yang didefinisikan konsep nilai mutlak tadi. Ya, ketika dia positif, maka 2x dikurang 3, x lebih besar dari atau sama dengan 3/2. Dan yang ketika dia negatif, negatif 2x dikurang 3, x kurang dari 3/2. Berarti ini kita selesaikan dulu. Ini jadi berapa? Nah, jadi negatif 2x ditambah 3. Oke. Nah, kemudian ini, ya, ini, dan ini kita selesaikan menjadi seperti ini. Yang pertama, 2x dikurang 3 sama dengan 5. 5 dari mana? Dari soal. Nah, kemudian 2x sama dengan 5 ditambah 3. Nah, ini pindah ruas ya. Nah, pindah ruas jadi 8. X sama dengan 8 dibagi 2, 4. Nah, yang kedua, berarti dia memenuhi. Nah, yang kedua berarti yang negatif 2x dikurang 3 sama dengan 5. Nah, negatif 2x ditambah 3. Nah, ini kan dapatnya nih, sama kan sama yang ini nih, sama yang ini. Oke, sama dengan 5. Berarti negatif 2x sama dengan 5 dikurang 3. Negatif 2x sama dengan 2. Maka x sama dengan 2 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 1. Berarti memenuhi. Oleh karena itu, maka didapatkan himpunan penyelesaiannya itu adalah x sama dengan 4 atau x sama dengan negatif 1. Jangan lupa untuk mencari himpunan itu menggunakan kurung kurawal ya. Teman-teman, kurung kurawal ini namanya. Atau teman-teman nanti juga bisa menulisnya menjadi seperti ini. HP sama dengan kurung kurawal negatif 1,4. Nah, ini juga boleh ya. Jadi boleh seperti ini, boleh seperti ini juga gitu ya, teman-teman ya. Kita lanjut pada soal selanjutnya. Nah, soal yang selanjutnya itu adalah mutlak 4x ditambah 8 sama dengan 0. Nah, karena ini sama dengan 0, maka kita bisa langsung aja. Jadi, 4x ditambah 8 sama dengan 0. Nah, kan kalau misalnya tadi kita mengikuti definisi, berarti negatif 0 kan? Ya kan? Nah, itu sama aja hasilnya. Jadi, kita bisa langsung menggunakan atau mencari nilai x dengan cara seperti ini. Jadi, tinggal langsung 4x ditambah 8 sama dengan 0. 4x sama dengan negatif 8 dapat dari sini. Nah, jadi x sama dengan negatif 8 dibagi 4. Maka x sama dengan 2. Untuk itu, maka himpunan penyelesaiannya itu adalah kurung kurawal x sama dengan negatif 2. Gitu. Aman ya? Kemudian kita
Lanjut ke soal yang C. Nah, C ada soal nih, teman-teman. Mutlak 3x ditambah 7 sama dengan negatif 1. Nah, ini gimana caranya? Nah, kalau kita ketemu soal yang seperti ini, kita lihat lagi syaratnya. Ini kan kita bisa nyatakan sebagai fx ya. Fx, mutlak fx ya. Nah, ini kita bisa nyatakan sebagai C. Tadi kita punya syarat, teman-teman. Syaratnya apa? Syaratnya itu adalah C lebih besar dari atau sama dengan 0. Negatif 1 lebih kecil atau lebih besar dari 0? Pastinya lebih kecil dong. Nah, karena lebih kecil, ya lebih kecil dari 0, nih, maka dia tidak mempunyai penyelesaian, nggak usah dikerjain. Karena C-nya ini tidak memenuhi syarat dari apa yang sudah dirumuskan. Seperti itu ya. Jadi nggak usah dikerjain lagi, dia langsung otomatis tidak mempunyai penyelesaian. Gitu. Nah, yuk kita berlatih. Yang A, kita punya soal mutlak 2x ditambah 6 sama dengan 0. Yang B, mutlak 3x ditambah 2 sama dengan 7. Dan C, mutlak 9x ditambah 5 sama dengan negatif 4. Ya, kalian kerjakan. Itu kalian amati sesuai dengan yang Ibu sudah jelaskan. Oke, selamat berlatih. Kemudian kita langsung saja pada perhitungan dengan cara yang selanjutnya, yaitu ketika kita punya mutlak fx sama dengan mutlak gx. Gimana sih Bu cara ngerjainnya ya? Oke, kita langsung aja. Nah, tentukan nilai X jika ada yang memenuhi setiap persamaan berikut ini. Misal, kita punya soal nih, mutlak 2X dikurang 1 sama dengan mutlak X ditambah 3. Nah, berarti kan ini si fx ya. Ini fx, ini gx. Nah, kita udah bisa nih mengidentifikasi soalnya. Nah, berarti kalau kita punya atau ketemu soal yang seperti ini ya, caranya yaitu kita mengkuadratkan terlebih dahulu ya. Kita mengkuadratkan nih, kita mengkuadratkan dari 2x dikurang 1 kita kuadratkan sama dengan x ditambah 3 kita kuadratkan. Kuadratkan itu berarti kan mengkalikan sebanyak 2 kali ya. Nggak bingung ya yang namanya kuadrat itu seperti apa. Nah, jadi 2x dikurang 1, 2x dikurang 1 sama dengan x ditambah 3 dikali x ditambah 3. Setelah itu kalian hitung ya. Caranya kalian bisa kali pelangi seperti ini. Yang pertama kalian kalikan dengan ini. Yang kedua, bentar Ibu ganti pulpen dulu. Warna apa? Ungu ya. Nah, yang kedua seperti ini. Gitu. Maka didapatkan hasil seperti ini ya. Ya, Ibu hapus dulu. Nah, yang pertama 4x kuadrat didapat dari 2x dikali 2x, yaitu 4x kuadrat. Yang kedua, negatif 1 dikali 2x, yaitu negatif 2x. Ya, terus 2x dikali negatif 1, yaitu negatif 2x, dan negatif 1 dikali negatif 1, yaitu 1. Nah, yang sebelah sini sekarang. X dikali x, x kuadrat. X dikali 3, 3x. 3 dikali x, 3x. 3 dikali 3, 9. Kemudian, kita sederhanakan lagi terlebih dahulu ruas kanan dan ruas kiri. Tadi kan kita punya nih, ini kan ada variabel x dan x, yaitu negatif 2x dikurang 2x ya negatif 4x. Ini juga ada 3x ditambah 3x, jadinya 6x.
Kemudian kita kelompokkan ya, kita buat pembulatan 0, jadi yang ruas sebelah kanan kita pindahkan menjadi ruas sebelah kiri. Maka 4x kuadrat dikurang x kuadrat dikurang 4x dikurang 6x ditambah 1 dikurang 9 sama dengan 0. Didapat 3x kuadrat dikurang 10x dikurang 8 sama dengan 0. Nah, setelah ini kalian baru bisa memfaktorkan supaya kita bisa mencari nilai x-nya atau himpunan penyelesaiannya. Ya. Nih, tadi kan udah bilang di sini kita bisa mengkuadratkan. Nah, di sini faktornya, jadi faktornya itu ada 3x ditambah 2, yang pertama, dan yang kedua ada x dikurang 4. Gitu. Nah, sampai sini kalian baru bisa mencari nilai x. Yang pertama, 3x ditambah 2 sama dengan 0, karena kita menggunakan pembulatan 0. Maka 3x ditambah 2 sama dengan 0, ditambah ini plus 2 ketika pindah ruas, jadi negatif 2. Maka x sama dengan negatif 2 per 3. Nah, yang kedua, x dikurang 4 sama dengan 0. Nah, negatif 4-nya pindah ruas ke sebelah kanan, jadi x sama dengan 4. Maka didapatkan himpunan penyelesaiannya itu adalah x sama dengan 4 atau x sama dengan negatif 2 per 3 gitu. Nah, sampai sini mungkin kalian bingung ya bagaimana cara memfaktorkan dengan mudah gitu ya, dengan cepat dan mudah dan tepat ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan cara cepatnya gitu ya, cara keduanya ya. Setelah kalian paham dengan konsepnya terlebih dahulu, kalian bisa menggunakan cara ini untuk menyelesaikan soal seperti ini gitu. Nanti kalian bisa pilih mana cara yang lebih mudah bagi kalian, oke? Nah, ini kita masih menggunakan sifat yang pertama. Nah, kita misalkan si fx ini adalah m. Ya. Dan gx ini mutlak gx ini sebagai n. Nah, kemudian maka mutlak m kuadrat sama dengan mutlak n kuadrat. Karena kan tadi kan kita caranya itu adalah mengkuadratkan kan? Mengkuadratkan ruas kanan dan ruas kiri. Maka didapat m kuadrat sama dengan n kuadrat. Dan ini n kuadratnya kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Menjadi m kuadrat dikurang n kuadrat sama dengan 0. Nah, kalau kita punya bentuk atau sifat yang seperti ini, ya, maka kalian bisa melakukan perhitungannya seperti ini. M ditambah N dikali M dikurang N. Tadi M-nya berapa? M-nya mutlak si Fx kan? Nah, N-nya berarti mutlak si Gx. Tinggal masukin sesuai soalnya aja. Kita substitusi sesuai soalnya. Oke. Nah, ini ya. Jadi caranya ini. Nah, tadi kita punya soal ini kan. 2x dikurang 1 berarti ini si M-nya. Oke. Ini si N-nya. M-nya berarti ganti ke sini kan? M. 2x dikurang 1 ditambah dari sini. Nih, ini M. Terus ditambah. N-nya berapa? N-nya x ditambah 3. X ditambah 3. Dikali M lagi. 2x dikurang 1, tapi dikurang yang ini, dikurang N. Nah, ini ya, ini ditambah, yang ini dikurang. Ini M, ini N. Ini M, ini N. Ya, ini ditambahkan, tuh. M ditambah N dikali M dikurang N, gitu. Jadi nggak usah bingung-bingung. Kemudian, penyelesaian selanjutnya adalah seperti ini. 3x ditambah 2 dikali x dikurang 4. Langsung otomatis. Dari mana, Bu? Nah,
3x dari 2x ditambah x. Jadi 3x. Nah, selanjutnya negatif 1 ditambah 3 berarti 2. Kemudian x-nya dapat dari mana? X-nya dapat dari 2x dikurang x. Negatif 4-nya dapat dari mana, Bu? Nah, negatif 4-nya dari negatif 1 dikurang positif 3. Berarti negatif 4. Nah, setelah kalian dapat seperti ini, baru kalian bisa melakukan perhitungan lagi. Di sama dengan 0, ya. Yang seperti tadi, langkah yang pertama tadi. Nah, maka didapatkan himpunan penyelesaiannya itu sama dengan X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 2/3 gitu. Jadi jawaban menggunakan cara yang pertama ataupun menggunakan cara yang kedua itu pasti selalu sama, nggak mungkin beda. Oke, lanjut. Nah, di sini kita sudah punya ya soal 3x dikurang 7, kita langsung buka aja kali ya. Nah, 3x dikurang 7, nih kita langsung buka aja soalnya. Nah, ya 3x, nih Ibu laserin dulu ya. 3x dikurang 7 dikurang x sama dengan 5. Tadi kan kita menggunakan syarat mutlak fx sama dengan gx dengan syarat gx lebih besar dari atau sama dengan 0. Ya, pertama berarti nih kalian menggunakan mengidentifikasi soalnya terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada x, ya. Harusnya kan x-nya nggak ada nih, cuma mutlak fx. Maka x-nya itu pindahkan dulu ke ruas sebelah kanan. Maka didapat seperti ini. Ya, maka didapat seperti ini soalnya. Nah, setelah itu kita buat soal tersebut menggunakan konsep nilai mutlak. Ketika dia positif, seperti apa? Ketika dia negatif, seperti apa? Nah, 7/3 dapat dari pembulatan 0 dari sini. 3x dikurang 7 sama dengan 0. 3x sama dengan 7. X sama dengan 7/3. Oke. Nah, 7/3 dapat dari sini. Oke, setelah itu, setelah kita menemukan 7/3, nih 7/3 dan negatif 3 dikurang 7, berarti kan nanti ini dikali pelangi ya. Nah, dapat 3x dikurang 7 sama dengan x ditambah 5. 3x, yang ini x-nya pindah ke sini jadi negatif. Negatif 7-nya pindah ke sini jadi positif. Jadi 3x dikurang x sama dengan 5 ditambah 7. Jadi 3x dikurang x berapa? 2x. Sama dengan 7 ditambah 5, 12. X sama dengan 12 dibagi 2, yaitu 6. Gitu. Nah, yang kedua, ketika mutlaknya itu adalah negatif, maka ini kita kalikan pelangi menjadi negatif x ditambah 7 sama dengan x ditambah 5, yaitu negatif 3x dikurang x sama dengan 5 dikurang 7, seperti tadi yang x pindahkan ke ruas sebelah kiri dan 7-nya pindahkan ke ruas sebelah kanan. Didapat negatif 3x dikurang x yaitu negatif 4x sama dengan negatif 2. Ya, negatif 2. Nah, negatif 2 berarti x sama dengan negatif 2 dibagi negatif 4, maka x sama dengan 1/2. Berarti ini memenuhi. Ini juga memenuhi ya. Gitu. Oke, karena di sini sudah terlihat bahwa 1/2 itu lebih besar ya daripada 7/3 dan 6 ini 1/2 itu lebih kecil daripada 7/3 dan 6 ini lebih besar daripada 7/3 gitu.
Nah, kemudian kita punya syarat lagi tadi apa? Syaratnya adalah GX lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, GX-nya mana? Ini kan GX-nya. Ini GX. GX. Nah, yang ini FX. Bisa kan bedain GX dan FX? Nah, GX-nya berarti X ditambah 5. Lebih besar dari atau sama dengan 0. Maka X lebih besar dari atau sama dengan negatif 5 ya. Nih, ini pindah ruas. Nah, negatif 5 itu lebih besar dari 0 atau enggak? Kan enggak kan? Dia lebih kecil. Maka dari itu dia tidak memenuhi. Nah, kemudian dapat disimpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari soal tersebut didapat X sama dengan 6 atau X sama dengan 1/2. Nah, masih semangat ya? Harus makin semangat karena kita akan menemukan soal yang lebih expert lagi ya. Oke, jadi yang soal yang sekarang ini yaitu kita menemukan cara atau menemukan sifat mutlak fx ditambah mutlak gx sama dengan C dengan syarat C lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, ketika kita menemukan soal tersebut, maka kita bisa menyelesaikannya seperti ini. Oke, misalkan ada X dikurang 7 dikurang X dikurang 2, mutlak X dikurang 2 sama dengan 3. Berarti yang mutlak X sama dengan 7 ini, mutlak X dikurang 7 ini berarti Fx kan? Nah, ini berarti X dikurang 2 adalah mutlak Gx. Nah, ini adalah C-nya. Maka, yang pertama kita lakukan adalah yaitu pembulatan 0 dulu terhadap soal yang mutlak ini. Yang pertama, ada X dikurang 7 sama dengan 0. Maka X sama dengan 7. Dapat dari 7. Negatif 7-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Yang kedua, ada X dikurang 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan 2. Sama kayak yang pertama. Negatif 2-nya pindah ke ruas sebelah kanan. Maka setelah kita buat garis bilangan, 2-nya berada di sebelah sini dan 7-nya berada di sebelah sini. Benar? Benar kan ya? Ini kan 2 duluan, habis 2 baru 7. Nah, kemudian kita bisa misalkan. Nah, teman-teman di sini sudah punya daerah 1, daerah 2, ya, daerah 3. Nah, yang pertama, daerah 1 sini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman membuatnya menggunakan garis bilangan, berarti kalau di sini 2, di sebelah kiri 2 ada angka berapa aja teman-teman? Berarti ada angka 1, 0, negatif 1, negatif 2 yang lebih kecil dari 2 ya. Berarti kalau angka yang terdekat dari 2 itu adalah berapa di sebelah kirinya? 1 ya. Jadi Ibu bisa misalkan 1. Nah, misalkan 1, satunya ini adalah pengganti nilai X. Nah, jadi seperti ini. 1 ya, 1 dikurang 7. Dari mana? Dari sini. Nah, 1 dikurang 7 sama dengan negatif 6. Lagi, 1 dikurang 2 sama dengan negatif 1. Dari mana? Dari sini. Nah, didapatkan hasilnya negatif. Hasilnya negatif, ya. Ibu ganti warna deh. Ini hasilnya negatif. Ini hasilnya negatif. Maka dari itu hasilnya negatif ya di sini juga negatif. Yang pertama, negatif X dikurang 7 dari soal yang ini. Tinggal ditambahin negatif di depannya. Gitu. Nah, yang kedua juga sama. Hasilnya negatif. Tinggal ditambahin ini depannya aja, negatif X dikurang 2, gitu. Ibu hapus dulu. Nah, selanjutnya,
Nah, yang di daerah 2, di antara 2 dan 7 ada angka berapa aja, teman-teman? Ya, ada angka 2-nya ikut ya, 2, terus 3, 4, 5, 6, 6. Nah, sampai situ kan di antara 2 sampai 7 ya. Nah, di sini Ibu misalkan 3 karena yang dekat dari 2 itu adalah 3. Nanti sewaktu saat misalkan Raden mau 3, Raden mau 4, atau Kalila mau 5, Kalila mau 6, itu nggak masalah, hasilnya akan selalu sama gitu. Jadi ini kan kita pemisalan ya, jadi memilih satu untuk kita mengetahui nih hasilnya negatif atau positif, seperti itu. Nah, yang pertama berarti sama langkahnya kayak yang pertama tadi kan. Tinggal disubstitusi aja, ganti nilai X-nya menjadi 3 dikurang 7 sama dengan negatif 4. Yang kedua, 3 dikurang 2 sama dengan 1. Nah, yang pertama ini menghasilkan nilai negatif, yang kedua ini menghasilkan nilai positif. Maka, sebentar. Maka di sini negatif X dikurang 7 ya. Nah, yang kedua X dikurang 2. Ntar dulu sebentar. Ntar ya. Maka X dikurang 2. Oke? Gitu. Jadi yang ini positif, yang ini negatif, yang ini positif gitu. Jadi tandanya yang menentukan hasil ini yang menentukan tanda ini gitu. Yang ketiga sekarang. Nah, kita masuk kepada daerah yang ketiga. Daerah 3 itu berarti ada apa aja? Ke kanannya 7 itu berarti ada berapa aja? Ada 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Tapi kita menggunakan dan mengambil atau memisalkan dengan angka yang terdekat. Maka angka yang terdekat itu adalah 8. Jadi kita misalkan 8 ini kita misalkan sebagai X-nya ya. Nah, maka 8 dikurang 7 sama dengan 1. 8 dikurang 2 sama dengan 6. Berarti hasilnya sama-sama menghasilkan positif. Kalau positif berarti tinggal X dikurang 7 ya. Terus X dikurang 2 gitu. Oke? Paham? Nah, kemudian setelah kita dapat ini semuanya, maka kita lanjut perhitungan yang begini ya. Nah, ini didapat dari hasil daerah nih. Ini didapat dari hasil daerah yang di sebelah sini dan mengikuti soal. Yang pertama, berarti negatif X dikurang 7 dari sini. Terus dikurang, dapat dari soal. Terus dikurang negatif X dikurang 2 dapat dari sini. Gitu. Jadi nggak usah bingung, Bu ini kenapa tanda negatifnya ada 2? Ya karena kita mengikuti soal, gitu ya. Sama dengan 3. Nah, sebelumnya biar kalian nggak bingung, ini kalian dapat selesaikan dulu. Bentar. Ibu hapus. Nah, ini kalau negatif dikali negatif berarti positif. Jadinya seperti ini. Ya, ini juga dikali pelangi. Nah, gitu. Negatif X ditambah 7 ditambah X dikurang 2 sama dengan 3. Nah, ini dikali juga pelangi. Jadi, negatif X ditambah 7 ditambah X dikurang 2 sama dengan 3. Nah, ini kita akan mencari nilai X-nya. Nah, karena di sini negatif X ditambah X, maka X-nya habis. Karena X-nya habis, maka tidak memenuhi atau TM, tidak memenuhi. Sekarang yang kedua. Nah, nih,
Ibu ganti lagi. Nah, di sini kan ada negatif X dikurang 7, dapat dari sini. Dikurang, dapat dari sini, soalnya. Terus dikurang X dikurang 2, dapat dari sini. X dikurang 2. Sama dengan 3 dari soal. Nah, setelah itu kita baru bisa hitung. Ya, di sini kita kalikan seperti ini juga seperti ini. Maka didapat negatif X ditambah 7, negatif X ditambah 2 sama dengan 3. Nah, kemudian kita kelompokkan yang X di sebelah kiri, yang angka sebelah kanan. Maka didapat negatif 2X sama dengan negatif 6. Kemudian X sama dengan 3. X sama dengan 3. Nah, ini kan adalah daerah yang kedua. X sama 3 itu ada nggak di daerah antara 2 dan 7? Ada dong? Ya, ada ya. Karena kan habis 2 di sini ada 3 ya. Nih, di sini ada 3. Berarti ini masuk ke dalam daerah yang kedua. Nah, ini memenuhi itu. Nah, kemudian yang ketiga. Ini ada X dikurang 7, dapat dari soalnya sini, dapat daerah penyelesaiannya, dikurangnya, baru dapat dari soal. X dikurang 2 dapat dari sini. Karena kan tadi kita menghasilkan nilai yang positif kan? Nih. Nah, setelah itu kita baru dapat menyelesaikannya menjadi seperti ini. Ini kita kalikan dulu. Ulangi, jadi negatif X ditambah 2. Oke. Nah, di sini karena X dikurang X itu habis, maka kita nggak bisa nyari nilai X-nya lagi. Nah, ini sama, tidak memenuhi, gitu. Tidak memenuhi. Maka, himpunan penyelesaiannya itu adalah 3, gitu. Nah, ini yang benarnya. Nah, oke, gini ya. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah 3, teman-teman. Cuma ini doang, daerah yang kedua. Karena kan ini tidak ada nilai X-nya, habis. Yang ketiga juga nilai X-nya habis, kan? Gitu, jadi cukup nilai himpunan penyelesaiannya itu adalah 3, gitu. Sampai sini bingung? Enggak ya? Oke, Ibu rasa cukup. Kita next ke selanjutnya. Nah, ini ada latihan. Latihan untuk tentukan definisi dari nilai mutlak. Nah, ketika dia ditanyakan suatu definisi, nih, ketika dia dikatakan suatu definisi, ya nih, berarti dia menjawabnya harus 2. Ya, ketika dia positif, berarti 4X dikurang 3. Jika X lebih besar dari atau sama dengan 3/4. Dan yang kedua, ketika dia negatif, 4X dikurang 3 jika X lebih kecil daripada 3/4. Nah, ini jadinya berapa? Jadi negatif 4X ditambah 3 gitu ya. Jadi jawabnya kayak gini aja gitu, nggak usah ribet-ribet. Oke, ini Ibu hapus lagi. Semisal juga yang nomor 2, berarti nomor 2 ada X dikurang 5. Untuk yang pertama, ketika dia positif mutlaknya, dan ketika dia negatif dikurang 5. Ya, berarti di sini jika X lebih besar dari 5. Yang ini jika X lebih kecil dari 5. Jangan lupa, ini kita kalikan pelangi dulu. Negatif X ditambah 5.
Oke, paham sampai situ? Nah, coba nih dikerjain. Yang nomor 3, mutlak 5 dikurang 2x. Gitu ya. Oke, selanjutnya tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut. Nah, ini menggunakan sifat-sifat yang tadi sudah kita bahas. Seperti contoh nih, yang ketiga, ini juga menjadi pertanyaan yang suka keliru gitu. Nah, ini kayak yang harusnya ini dapat dikerjakan dengan mudah, kalian mengerjakannya tuh out of the box gitu, kemana-mana gitu, yang susah gitu ya. Padahal ada yang gampangnya. Nah, kalian bisa mengidentifikasi soalnya terlebih dahulu. Nah, di sini kan tadi kan mutlak fx ya sama dengan C ketika C-nya itu adalah lebih besar daripada 0. Nah, kalau negatif 1 kan lebih kecil. Maka di sini tidak ada penyelesaian ya. Tidak ada penyelesaian gitu yang nomor ini. Gampang lah. Nah, nanti kalian coba kerjain lagi latihannya yang nomor 1 dan nomor 2. Oke. Nah, untuk tugasnya kalian bisa buat 3 soal persamaan mutlak dan pembahasannya ya, supaya kalian bisa terbiasa menemukan dan menyelesaikan persamaan nilai mutlaknya, biar kalian bisa latihan gitu. Ketika ada soal yang seperti ini, jawabannya seperti ini gitu. Jadi jangan bingung ya. Kalian juga bisa bertanya di kelas, bertanya sama ibu juga. Oke? Oke, terima kasih. Mungkin kalian apabila ada yang ingin bertanya bisa email ibu di rinioktavianingsi@gmail.com dan Instagram ibu @rinioktavianingsi. Ibu akhiri pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak!